Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. إخواني وأخواتي في الله, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena inayahnya, pertolongannya hingga dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya yang agung kepada kita, nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat-nikmat Allah lainnya yang tak terhingga. Dan alhamdulillah telah kita sama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita kembali duduk menimba ilmu syar'i, mengkaji ilmu agama. Diharapkan bertambahnya khazanah ilmu kita mampu menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan uswah tauladanya kepada kita sehingga Islam sampai pada kita. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mengkaji surah Yasin ayat yang ke-63 hingga 67. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni ayat yang ke-59 sampai dengan 62, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir yang telah dipisah dari orang-orang yang beriman dalam kloter tersendiri. Kemudian penjelasan tentang syaitan adalah musuh yang nyata dan orang-orang yang mengikuti syaitan adalah orang-orang yang tidak berakal. Afalam takunu taqilun. Kemudian di ayat ini jemaah rahimakumullah mengulas penafsiran tentang proses sebelum orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar itu masuk neraka, terutama ketika anggota tubuh itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir waktu. Kita baca sejenak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
عليهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Allah berfirman di Quran, inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan hadhi, bentuknya isim isyarah, yang mana hadhi itu menjelaskan kepada kita ini itu dekat apa jauh? Dekat. Kalau jauh pakai apa? Hah? Pakai apa kalau jauh? Ada yang tahu? Kalau jauh bahasa Indonesia itu. Dalam bahasa Arab, kalau bentuknya muannas berarti tilka. Kalau mudzakkar laki-laki tentu dzalika. Tuh. Hadhi ini kata Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan di akhirat kala itu dekat semua. Allah menyatakan hadhi ini berarti di hadapan mereka itulah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala? Posisi maf'ul di sini jahanam. Inilah neraka, inilah jahanam. Maknanya jahanam itu tidak lain adalah gelap, kemudian lubang, itu jahanam. Artinya kalau dikatakan jahanam itu keadaan yang di dalamnya itu gelap, kemudian ada lubang. Bahkan pernah Rasulullah SAW menyatakan batu itu dijatuhkan dari atas, jatuh sampai ke dasarnya itu 70.000 tahun. Bisa dibayangkan sama rahimahullah, 70.000 tahun. Kalau hitungan akhirat tinggal hitung saja, baru kotek sampai bawah. Ini adalah jahanam allati yang kuntum, yang kalian dahulu kuntum, yang kalian dahulu adalah kalian tu'adun, dijanjikan. Maksudnya jemaah rahimakumullah, Allah telah menyatakan inilah jahanam, inilah neraka yang dahulu kalian itu dijanjikan. Di sini ditulis diancam. Itu terjemahan Al-Qur'an kita. Maksudnya dijanjikan adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul, utusannya memberikan penjelasan kepada orang-orang yang ada di dunia ini tentunya, bahwasanya kalian kalau melakukan ini itu dan lain sebagainya, kalau ayat sebelumnya mujrim, orang berdosa, maka kalian akan mendapatkan yang namanya upah tersebut, balasan tersebut, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan, dan dahulu kamu mengingkarinya. Kamu dahulu ingkar, itu hanya dongeng saja. Kamu dahulu menyelisihinya, itu hanya kata-kata mereka saja.
Sekarang jemaah rumahmu di hadapan kalian. Jadi pada saat itulah dia paham betul yang namanya ainul yakin atau hakul yakin. Karena di hadapannya neraka. Allah tunjukkan. Kalau di dunia baru sebatas ilmu yakin, pengetahuan yakin bersumber dari ini itu dan lain sebagainya, kemudian hanya sebatas yakin, paham begitu saja, belum tentu mendalaminya. Bagi orang yang tidak beriman atau orang yang ingkar. Ini jahanam yang dahulu kamu ingkari, yang telah dijanjikan Rasulmu, yang telah dijanjikan generasi berikutnya, para asatidz, ustadz, mubalik, para penyeru kebenaran yang dahulu kamu ingkari. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu semasa hidup di dunia, maka di dalam surat Al-Mulk itu jamaah rahimakumullah dianjurkan kita membaca sebelum tidur. Sebelum tidur, kalau kita biasa membaca, akan menghalangi kita dari fitnah kubur di antaranya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, sampai selesai. Diusahakan tiap malam membaca. Kalau bisa, itu akan menghalangi kelak dari fitnah kubur, ujian kubur. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah menyatakan kita mayyazu minal ghaib. Takatu hampir pecah, maksudnya bergejolak neraka itu. Takatu tamayyazu minal ghaib. Karena apa? Karena marahnya. Kullama ulqiya fiha, setiap ulqiya dilemparkan fiha di dalam neraka, faujun sa'alahu khazanatuha, para penjaga neraka itu bertanya, sa'alakum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepadamu pemberi peringatan? Apakah belum datang kepadamu orang yang memberitahu akan hal ini yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang ingkar? Apa jawab mereka jemaah rahimakumullah? Oh, mereka menjawab bala, benar ya. Qad ja'ana, sungguh telah datang kepada kami nadhirun, suatu peringatan. Artinya peringatan itu telah disampaikan oleh para rasul, kemudian warisatul anbiya, pewaris para rasul yang ulama, sudah disampaikan itu. Dia tidak mengelak dari hal itu. Bala qad ja'ana nadhir fakadzabna, maka kami mendustakannya. Orang kafir mendustakan peringatan itu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, kata mereka, dan kami mengatakan tidak ada yang diturunkan oleh Allah sesuatu pun. Dia mendustakannya. In antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kalian kecuali di dalam kesesatan yang besar. Dan banyak ayat menjelaskan jamaah rahimahumullah tentang orang-orang yang berada di dalam neraka sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan kepada mereka bahwasanya apakah belum datang kepada kalian tentang penyeru. Misalnya di surat Az-Zumar, surat Az-Zumar itu ada ayat 71. Tidak sempat saya ketik. Surah yang ke-38, 39. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan dikirim orang-orang yang kafir ila jahannam zumara, menuju kepada neraka jahanam secara berombongan. Hatta idza ja'uha,
sehingga apabila telah datang kepada mereka futihat abwabuha, rombongan itu datang, terbukalah pintu-pintu neraka. Wa qala lahum, dan telah berkata kepada mereka khazanatuha, para penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah belum datang kepada kalian utusan dari kalian, sesama kalian, yasluna 'alaikum, yang membacakan atas kalian ayati rabbikum, ayat-ayat Rabbmu, wa yunzirunakum, dan peringatan kepada kalian liqa'a yaumikum hadza, tentang pertemuan di hari ini, yakni hari kiamat. Bala, mereka berkata, bala, benar ya Allah, walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin, tetapi ketetapan adab tetap berlaku atas orang-orang kafir. Mereka mengakui jazakumullah, tapi tidak beriman. Karena apa? Tidak yakin akan itu, nggak percaya, nggak mungkin ada. Maka di dalam surat Yasin berikutnya nanti jazakumullah dijelaskan pula bagaimana orang kafir itu begitu tidak percayanya tentang kebangkitan, membawa tulang yang dihancurkan di hadapan Rasulullah SAW. Tulang yang diambil dari kuburan. Mustahil kata mereka kalau ini akan bisa kembali seperti semula. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah orang-orang kafir jamaah rahimahumullah. Tetapi kemudian Allah menyatakan, saya bacakan, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam, Allah mengingatkan dalam ayat sebelumnya, supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Dan inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Surah Yasin ayat yang ke-63. Maka manusia pun bergolong-golong secara terpisah dan mereka berlutut. Inilah yang diungkapkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, hari kiamat, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya, dan pada hari itu kamu diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tetapi tetaplah mereka mengikuti syaitan. Inilah orang-orang yang kafir. Maka kemudian Allah menyatakan, islauhal yauma bima kuntum takfurun. Allah perintahkan, masuklah ke dalam jahanam, neraka, al yauma pada hari bima kuntum takfurun. Islauha, islau, masuklah. Sini ilama. Kalau dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab, saya selanaron datal sama, hanya di situ pakai fi'il mudhari ditambah sa. Saya selanaron, sungguh dia akan memasuki, kelak dia akan memasuki. Bedanya dengan ini, Islam masuk akan ini hari akhirat. Kalau di surat Al-Lahab atau Al-Masad itu menjelaskan saya setelah naron, pasti kelak akan, karena Abu Lahab masih hidup. Maka bentuknya fi'il mudhari. Ini luar biasa bahasa Al-Quran itu kemarin-kemarin. Abu Lahab masih hidup, kelak nanti kalian pasti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Allah turun ini bisa stres Abu Lahab itu. Satu dunia membaca itu. Kebinasaan Abu Lahab. Nah, di sini Allah menyatakan, masuklah kamu pada hari ini bima kuntum takfurun,
Tidak sekedar masuk, tapi disebutkan masuknya kamu itu bima kuntum, di situ bisa bagian karena kalian kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau sudah terdakwa sama Allah, belum tentu dia masuk. Nah, kenapa kamu masih berdiri? Masuk sana. Kemudian ditunjukkan salamu ini. Allah demikian juga menghinakan orang-orang kafir. Masuklah kamu, kenapa kamu harus masuk? Karena kamu telah berbuat kafir, ingkar terhadap apa yang telah diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-ibu dari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hinaan itu tentunya semakin hina dan semakin hina. Dan karena apa? Karena perbuatannya sendiri. Selama hidup di dunia tidak percaya, ingkar, bahkan memusuhi para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakna dengan hal ini adalah dalam surat At-Tur. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, kata Allah. Pada hari mereka yud'auna, didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Tidak mau atau mau tetap masuk orang-orang kafir. Hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini neraka. Inilah neraka yang kamu dahulu mendustakannya. Setiap disampaikan kamu mendustakannya. Setiap kebenaran yang kamu terima dijadikan olok-olokan. Ini berlaku untuk orang-orang kafir. Afasikrun hada am antum la tubsirun, kata Allah. Maka apakah ini sihir? Allah menyatakan afasikrun, apakah ini sihir atau nyata? Nah, di hadapan mereka tidak bisa mengalah. Memang nyata, Allah. Am antum la tubsirun, ataukah kamu tidak melihat? Maka jemaah Allah, begitu melihat mereka, ketakutannya luar biasa dan mengerikan. Karena di depannya itu langsung ada di hadapannya. Sedang untuk penghuni surga yang sebelum kita Allah sudah bersenang-senang, sibuk menikmati apa yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu jamaah rahimakumullah, mereka digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang bohong, jamaah rahimakumullah. Ya, tetap banyak bohongnya. Di akhirat itu masih bohong mereka. Jangan lupa di akhirat nggak bisa bohong. Al-yauma, pada hari ini, nakhtimu, kami tutup, ala afwahim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, kemudian berbicara tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka usahakan. Imam Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, hadza khalul kuffari wal munafiqina yaumal qiyamah. Ini adalah perihal orang-orang kafir, orang-orang munafik pada hari kiamat. Hina yungkiruna majtaramuhu fid dunya, ketika mereka mengingkari perbuatan jahat mereka di dunia. Kemudian wa yaqlifuna ma fa'alu, bahkan dia mengucapkan sumpah untuk itu. Sumpah apa yang dia lakukan bohong, jabarkumullah. Jadi mulai kebangkitan sampai kemudian diputuskan digiring ke neraka, orang kafir masih sempat bohong dengan mulutnya.
kemudian Allah mengunci mulut mereka. Fayakhtimullahu ala afwahihim wa yastantiqu jawarihim bima amilat. Mulut-mulut mereka dikunci, ditutup, disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yastantiqu jawarihim bima amilat. Kemudian bersaksi semua apa yang telah mereka berbuat, anggota tubuhnya maksudnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang-orang kafir ini, jemaah rahimakumullah, dalam surat Al-An'am, sebelum ditutup mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bicara bohong sama Allah. Padahal di akhirat, wa yawma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah kata Allah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Summa lam takun fitnatum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikun. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka. Tidaklah ada. Summa lam takun fitnatum, maksudnya fitnah dari mereka. Apa kata dia jemaah? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Tuhan kami tidak mempersekutukan. Di neraka yang ngomong gitu. Ini Quran yang benar. Demi Allah ya Allah, aku gak mempersekutukan. Kemudian undur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka adakan dahulu akan hilang dari mereka. Sesembahan itu hilang, berlepas diri. Yang dulu diibadahi misalnya di dunia setannya berbentuk dukun. Jadi setan kan sering saya sampaikan, bisa dari golongan manusia atau jin. Setannya berbentuk dukun. Di saat itu dukun tidak ngurusi mereka, berlepas diri semuanya. Baru sama. Bapak ini jemaah, sebelum ini dia bicara terus, maka mulutnya baru dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu, pada hari ini aku kunci, aku sumpah ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Setelah berbohong, Allah tutup mulut mereka. Ini dalam surat Al-An'am. Kemudian waktu kalimuna aidin, dan berbicara kepada kami aidin, tangan-tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka. Pelajaran yang dapat diambil sama orang-orang. Kenapa yang jadi saksi kaki? Tangan. Kenapa gak tangan aja? Pak, kenapa? Kan tangan kan berbuat, dia tahu. Tapi Allah menyatakan ini, wa tasyhadu arjuluhum, dan saksinya apa? Kakinya. Arjul itu jamak, rijlun baru mufrad tunggal. Kaki-kakinya, bukan rijlun, bukan satu kaki, tapi kaki-kakinya jadi saksi. Karena yang sering berbuat itu tangan. Doairul fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydina. Setelah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, tangan yang sering berbuat, termasuk jemaah rahimahullah yang sering tanda tangan kan tangan. Proyek besar, ini Pak kalau lulus nanti dapat sekian, datang tangan yang mengantar sama kaki. Nanti di akhir, oh betul tangan itu aku saksinya ke sana, aku yang membawa dia, tanda tangan. Ini jawab tangan, dan tidak akan bisa mengelak sedikit pun, satu pun tidak akan bisa mengelak. Maka ketika tangan berbicara,
Aidi berbicara, wa tashratu arjulum, kaki-kaki mereka menjadi saksi. Ya Allah, saya yang bawa ke sana dulu. Yang tanda tangan proyek besar itu saya yang ngatur. Tidak ada yang bisa berbohong kepada Allah. Dimakan yang sebut terhadap apa yang mereka usahakan, apa yang mereka upayakan, apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu jamaah kembali ke rumah Allah. Dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan secara detail anggota tubuh yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 6 anggota tubuh yang jadi saksi. Di antaranya di dalam surat Fussilat surat yang 41 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan artinya. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Sudah 3. Pendengaran, penglihatan, kulit. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi tidak bisa ngelak, mulut dikunci. Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Jadi orang ini langsung mengatakan kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau menjadi saksi terhadap kami? Maka kulitnya menjawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un, kata Allah. Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah. Yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara adalah Allah. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Tidak bisa mengelak. Hari ini jam sekian tangan berbuat ini, kaki menjadi saksi, mulut diam. Sebelumnya dia bicara bohong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah rahmatullah dalam surat An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi penglihatan, pendengaran, kulit, lidah, tangan, kaki. 6. Jemaah rahimahullah. Maka kemudian Imam Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada Abu Syaibah, jemaah rahimahullah, hadis ini sampai sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ketika kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Nabi ini tersenyum. Kunna indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fadohika, beliau tersenyum. Hatta badat nawajibku. Pas beliau tersenyum, jemaah rahimahullah, kata beliau, sampai gigi seringnya beliau kelihatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, atadruna mimma ashalku, atadruna mimma adhaku. Tahukah kalian mengapa aku tertawa? Kemudian para sahabat biasa menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Rasulullah SAW, min mujadalatil abdi rabbahu yawmal qiyamah. Beliau menyatakan, karena bantahan seorang hamba kepada Tuhannya pada hari kiamat. Hamba ini berkata, jemaah rahimahullah,
Ya Tuhanku, bukankah Engkau melindungiku dari kezaliman? Kemudian Allah menyatakan benar. Allah melindungi dari kezaliman. Allah tidak pernah berbuat zalim. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak pernah menzalimi. Kemudian si hamba berkata, saya tidak memperkenankan ada yang bersaksi terhadapku kecuali hanya diriku sendiri. Jadi orang ini mengatakan, tidak ada yang boleh bersaksi kecuali saya sendiri, ya Allah. Kemudian Allah menyatakan, cukuplah dirimu sendiri. Allah kabulkan itu, jamaah rahimahullah. Kemudian pada waktu ini sebagai penghitung terhadapmu, juga malaikat pencatat amal perbuatanmu sebagai saksinya. Maka kemudian dikuncilah mulutnya, lalu dikatakan kepada anggota-anggota tubuhnya, Allah perintahkan, berbicaralah kamu. Maka semua anggota tubuhnya berbicara tentang amal perbuatannya. Kemudian dibiarkan antara dia dan anggota tubuhnya untuk berbicara. Maka ia berkata kepada anggota tubuhnya, fayaqulu, dia menyatakan, celaka dan sialah kalian. Dahulu aku berjuang membelamu dan sekarang kamu mencelakakan diriku. Dia kepada Allah. Marah orang ini, marah terhadap dirinya, karena yang dimarahi anggota tubuhnya. Dulu aku membela kamu, mulut pengen makan enak, aku makankan enak, walaupun haram masuk. Tangan juga demikian, kulit juga demikian, merasakan semua. Tapi sekarang justru kalian telah mencelakakanku. Ini di luar nalar kita, semua berbicara, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengelak, sedikit pun, satu pun, tidak ada yang bisa mengelak. Antokollah, Allah yang membuat semua bisa bicara. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Kemudian berkata Abdul Razak, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian kelak akan dipanggil dalam keadaan mulut kalian ditutup dengan penyumbat. Maka anggota tubuh seseorang dari kalian yang mula-mula ditanyai adalah fakhiduhu wa katifuhu, paha dan bahunya. Maka ada hadis yang rahimahullah, siapa yang bisa selamat dari di antara paha termasuk mulut, Allah jamin surga. Admun lahu jannah. Kemudian jamaah rahimahullah, summa yalqa salita fayaqul ma anta. Kemudian orang yang ketiga dihadapkan, hadis yang panjang, saya potong, lalu ditanya, amal apakah yang kamu bawa? Ia menjawab, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Aku beriman kepadamu dan kepada nabimu serta kitabmu, dan aku mengerjakan puasa, sholat dan berzakat. Lalu ia mengucapkan pujian yang baik sebatas kemampuannya. Lalu dikatakan kepadanya, ingatlah aku akan membangkitkan saksi dari kami terhadapmu. Lalu ia berpikir untuk mencari siapa yang akan menjadi saksi terhadap dirinya. Berpikir, maka Allah membuka mulutnya dan dikatakan kepada pahanya, berbicara. Paha berbicara. Untuk apa paha berbicara? Maka pahanya, dagingnya, dan tulangnya berbicara, menceritakan semua amal perbuatan yang pernah dilakukannya. Demikianlah nasib yang dialami oleh orang munafik, orang kafir. Hal itu dilakukan terhadapnya agar alasan Allah kuat, dan itulah yang membuat Allah murka terhadapnya. Wa dzalikal ladzi sakhitallahu alaihi. Bapak Ibu dari jamaah rahimanillah. Nah, ini juga hadis yang bersama. Mula-mula yang berbicara di hari kiamat adalah karena mulut dibungkam, paha, kaki kirinya. Imam Ahmad menilai Yazid
kuat sanad hadis ini. Beliau kemudian mengatakan sesungguhnya anggota tubuh manusia yang mula-mula berbicara dari kiamat semua mulut dikunci ialah paha kaki kirinya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mungkin di dunia bisa kita mengelak, bisa kita berkilat, cari alat, di akhirat gak bisa. Mau lari juga lari kemana? Semua serba dekat, tinggal penghuni neraka saja. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kemudian setelah itu jemaah rahimakumullah, Allah menyatakan walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Kalau Allah menghendaki jemaah rahimakumullah, Allah akan hapuskan penglihatan mereka. Tapi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya. Sekalipun dia kafir di dunia, jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan mata agar dia bisa melihat, bisa berpikir, kemudian dengan penglihatan itu, dengan berpikir itu menjadikan dia beriman. Tapi tidak, jemaah rahimakumullah, tetap dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menerangkan kekuasaan Allah terhadap hamba-hambanya. Kalau Allah menghapus penglihatan, pendengaran orang-orang kafir, maka dia tidak akan bisa melihat. Padahal dia harus banyak beramal. Tapi sekali lagi jemaah rahimakumullah, yang namanya orang kafir tetap kafir, walaupun dia dapat melihat dan berbuat baik di dunia sesuai dengan petunjuk agama, tetap dia tidak melaksanakan itu. Maka mereka banyak berbuat dosa, di samping mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Jika kalau Allah menghendaki, pasti kami hapuskan penglihatan mereka. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Maka kemudian mereka berlomba-lomba untuk mencari jalan. Fa anna yubsirun. Maka bagaimana dia bisa melihat? Kalau Allah sudah hapus penglihatannya, jemaah rahimakumullah. Di dunia Allah berikan, mana itu tersirat. Allah berikan itu semua, tapi tidak digunakan untuk mentaati Rabb, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibutakan jemaah rahimakumullah, dia akan mencari dan tidak pernah melihat petunjuk itu. Tidak pernah melihat. Fastabaqus sirata, ada fastabiqul khairat. Kalau fastabiqul istabiqu, berlomba-lomba. Ini juga berlomba. Beda bentuk. Kalau ini fi'il mudhari', kalau yang satunya fi'il amr. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Maka dia akan buta, kemana harus mencari jalan itu. Di dunia sudah tidak melakukan kebaikan, di akhirat apalagi sirat tidak pernah ketemu kemarin jalan itu. Kemudian Allah pun menunjukkan kekuasaan yang lain. Walau nasya'u lamassaknahum. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka yang ada. Kalau dahulu jemaah rahimakumullah, Allah ubah Bani Israel karena melanggar hari Sabtu, nggak boleh mancing, masih mancing aja. Allah jadikan dia qiradatan khasi'in, kera yang hina. Kalau Allah SWT malu menjadikan orang kafir, akan jadi seperti itu. Tapi Allah tidak menghendaki jemaah rahimakumullah, rahmatnya masih meliputinya. Di dunia diberikan semua, tapi sekali lagi namanya orang kafir tetap jauh dari yang namanya kebenaran. Ala makanatihim, di dalam tempat mereka, famastatu mudiyya wa la yarji'un. Maka kalau Allah sudah menjadikan diubah, mereka tidak akan sanggup berjalan dan tidak pula sanggup kembali. Diubah jadi makhluk lain misalnya. Jangankan pulang, kembali ke tempat sedia kala pun tidak bisa. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah menghendaki, dia dapat mengubah bentuk orang-orang kafir di tempat mereka berada, sehingga tidak sanggup berjalan
dan kembali. Akan tetapi Allah tidak lakukan itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi walaupun begitu jamaah rahimahullah, orang-orang kafir tetap tidak beriman. Bapak Ibu dan jamaah rahimahullah, inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mengingatkan kepada kita bahwasanya jangan berpikir kelak kita akan lolos dari pengadilan Allah karena ini, karena itu dan lain sebagainya. Tetapi kelak tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menjadi saksi adalah diri kita masing-masing, anggota tubuh kita masing-masing. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.